Pemirsa, selamat datang bersama saya Amanda. Kita akan mengulas perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan dampak yang sangat serius. Berdasarkan data terbaru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per 13 Desember 2025. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda di 3 provinsi di Pulau Sumatera telah menelan korban lebih dari 1.000 orang. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal dunia tercatat pada kisaran 414 hingga 415 jiwa. Sementara itu, di Sumatera Utara korban meninggal mencapai sekitar 349 jiwa dan di Sumatera Barat tercatat sebanyak 242 jiwa. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Ribuan rumah warga dilaporkan rusak berat hingga hanya terbawa arus, sejumlah jembatan penghubung antar wilayah terputus, fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan lumpuh, serta lahan pertanian terendam banjir. Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat, sekaligus memperberat proses pemulihan di wilayah terdampak. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama TNI, Polri, dan relawan telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat, mulai dari evakuasi warga, pendirian posko pengungsian, distribusi logistik, hingga percepatan pendataan korban dan kerusakan. Hingga kini, proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan sembari menunggu penanganan lanjutan berupa rehabilitas dan rekonstruksi wilayah terdampak. Pemirsa, beralih ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun mulai dirasakan masyarakat, khususnya di pasar Oesapa. Harga bahan pokok seperti sayur-sayuran, bawang, dan cabai mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Natal ini. Salah satunya karena banyaknya permintaan di pasar terkait sayuran untuk program makanan bergizi. Selain itu, musim hujan juga membuat pasokan bahan makanan ke pasar menjadi terhambat. Harga sejumlah bahan kebutuhan, terutama bahan pembuat kue seperti tepung terigu, gula pasir, mentega, serta daging ayam dan daging sapi mengalami peningkatan signifikan. Para pedagang mengaku kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga pasokan dari distributor serta biaya transportasi. Kondisi tersebut membuat pedagang terpaksa menaikkan harga jual demi menutup modal. Kenaikan itu terasa pada harga bawang di mana dari harga awal yang dijual 15.000 kini melonjak menjadi 40.000. Sementara itu, pembeli mengeluhkan lonjakan harga yang dinilai cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kebutuhan rumah tangga dari pasar tradisional. Warga berharap harga dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Pemirsa, kabar membanggakan datang dari ajang SEA Games 2025 di Thailand. Hingga klasemen sementara perolehan medali, kontingen Indonesia berhasil mengoleksi 43 medali emas. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara, sekaligus unggul atas Vietnam yang kini berada di posisi ketiga. Sementara itu, Thailand masih memimpin klasemen dengan perolehan medali terbanyak. Puluhan medali emas Indonesia diraih dari berbagai cabang olahraga, menunjukkan konsistensi dan daya saing atlet merah putih di tingkat Asia Tenggara. Dengan sejumlah pertandingan yang masih berlangsung, peluang Indonesia untuk menambah perolehan medali masih terbuka lebar. Dukungan masyarakat di tanah air diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para atlet yang tengah berjuang mengharumkan nama bangsa. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari SEA Games 2025. Tetap bersama kami di Katong Talk.